Ya, oke. Hari ini atau pada pertemuan kali ini kita akan masuk pada materi berikutnya ya, yaitu langkah menggambar objek tiga dimensi solid. Ya, berarti di sini nanti kita berikan beberapa buah gambar dan gambar itu akan kita ikuti langkah-langkahnya sehingga bisa terbentuk ya. Oke, kita langsung aja ke gambar yang pertama. Ya, gambar pertama yang akan kita gambar itu adalah gambar ini ya, objeknya ini. Ya. Nah, ini gambar yang akan kita gambar dan berikut langkah yang kita gunakan untuk menggambar objek seperti ini ya, walaupun tidak ditampilkan ukurannya, tapi kita menggambarnya ini nanti dalam bentuk ukuran-ukuran yang sudah ditentukan. Ya, oke. Langkah pertama yang kita lakukan adalah UCS-nya kita putar dulu terhadap sumbu Y, ya, minus 90. Ya, kemudian kita perhatikan UCS-nya sudah berubah seperti ini. Inilah bidang XY, tempat kita menggambar. Kemudian kita gambar garis dengan menggunakan perintah P-line ya. Ya, 35 ke arah Y positif. Kemudian 16 ya, ke arah sumbu X ke atas. Kemudian sepanjang 45 ke arah sumbu Y lagi. Ya, kemudian panjangnya 16 ya dengan sudut 180 ke bawah ya. Kemudian panjang 35 ke kanan. Kemudian panjang 75 ke atas ya. Ya, kemudian panjang minus 28, minus 35 ya, sehingga sekatnya berbentuk seperti ini. Bisa kita lihat. Ya, kemudian arah 270. Kemudian ke atas lagi ya, simetri dengan ini. Ya, baru kita close ya, kita tutup. Sehingga terbentuk P-line kita seperti ini. Ingat, perintah dari P-line itu objeknya sudah menjadi satu kesatuan ya, sudah terjoin. Lalu kita extrude dan kita beri ketebalannya sebesar 65. Lalu kita hide ya untuk memperhatikan tampilan yang sebenarnya. Ya, kemudian UCS kita rubah kembali ke posisi normal dengan opsi Word. Lalu kita gambar sebuah box. Box ini sebagai pemotong nantinya ya. Panjang 25 arah X, Y 35, kemudian tingginya 28. Lalu box ini kita move-kan. Ya, tentunya kita move-kan bagian mid-nya ya, kita dempetkan atau kita himpitkan. Bagian atas sama mid bagian segitiga yang ini. Ya. Oke, kemudian kita hide, lalu kita subtract ya, sehingga objek kita sudah terpotong seperti ini ya. Kalau kita hide untuk melihat tampilan sebenarnya. Ya, jadi inilah gambar atau perintah yang kita lakukan dalam menyelesaikan gambar kita ini ya. Ini kira-kira perintah yang kita lakukan untuk menyelesaikannya. Ya, ini adalah gambar pertama ya, masih gambar pertama. Berikutnya kita akan masuk pada langkah gambar yang kedua. Ya, ini adalah langkah atau gambar kedua yang akan kita gambar ya. Ini gambar duanya. Ya, ini lebih rumit sedikit, tapi kita perhatikan bagaimana cara menggambarnya. Dan berikut inilah langkah yang kita gunakan untuk menggambarnya. Ya, ini langkah yang kita lakukan ya. Pertama kita ketikkan UCS-nya 90 derajat, sehingga bidang X-nya adalah ini. Ya, kita gambar dulu perintah circle. Berarti kita gambar dulu di sini objek, tampilan dua dimensi ya, atau objek dua dimensinya. Ya, jari-jarinya 50 yang pertama. Dan kita gambar lagi lingkaran yang sepusat dengannya. Kali ini dengan jari-jari 25. Lalu kita move ya lingkarannya. Ya, lingkaran yang kita pindahkan adalah lingkaran yang besar. Kita pindahkan sejauh 95 ya ke arah Y negatif atau 270 derajat. Lalu kita fillet untuk membuat lengkungannya di sini. Ya, jari-jarinya 145. Opsi multiple ya untuk membuat langsung dia terfillet. Ingat kembali perintah dua dimensi yang lalu yang sudah pernah kita bahas. Ya, lalu kita trim
untuk membuang dua busur ini yang di dalam. Iya, oke. Kemudian selanjutnya kita gambar sebuah lingkaran yang letaknya di pusat dari busur yang atas. Jadi jarinya 11. Kemudian kita copy. Ya, base point-nya 0,0 ya. Kita letakkan sejauh 45 dalam arah Y negatif. Ya, kemudian seterusnya kita gambar line atau garis dengan menghubungkan kedua lingkaran tersebut di kuadrannya ya, sehingga kedua garis ini nanti akan disinggung oleh garis yang terbentuk. Demikian juga untuk yang sebelah kirinya. Kita gunakan opsi kuah atau tan boleh ya. Ya, lalu kita trim, kita buang bagian lingkaran yang di dalam. Seterusnya kita lakukan penjoinan dari objek kita ini. Ya, opsi join. Ya, lalu kita klik semua objek yang mau kita joinkan. Kemudian kita enter, dia sudah terjoin. Ya, dengan cara yang sama, pedit join, kita ingin menjoinkan bagian yang luar ini lagi. Ya, opsi J, select objek, ya kita pilih kembali semua objek yang hendak kita joinkan bagian luar. Ya, sekarang objek kita sudah terjoin, lalu proses berikutnya adalah extrude, memberi ketebalan pada objek. Yang kita offset pertama sekali adalah lingkaran luar, kita klik, lalu lingkaran kedua. Ini ketebalannya sama ya, jadi bisa pemilihan keduanya sekaligus dengan tinggi 10. Lalu kita hide, ini tampilannya dalam bentuk hide atau tampilan sebenarnya. Ya, sekarang kita gambar sebuah busur. Busur ini adalah setengah lingkaran, kita letakkan di sini pusatnya. Kemudian startnya kita buat dia sejauh 38, arah X negatif ya, 180 derajat. Kemudian endpointnya panjangnya sama, 38, sudut 0. Ya, seterusnya kita gambar sebuah silinder, kita letakkan di ya, ujung dari atau akhir dari busur. Jari-jari 5, ketebalannya ke arah Z negatif ya, minus 10. Nah, maka berikutnya kita arraykan silinder yang terbentuk tersebut. Ya, kita arraykan ya. Kita klik. Kita pilih opsi polar tentunya. Ya, kita klik pusat perputarannya. Ya, sebanyak 5 ya, sebanyak 5, 180 derajat setengah lingkaran. Ya, keliru ya, 180 derajat. Kita ulangi ya. Ya, polar, base point, chain ya, pusat dari busur, 5, 180 derajat. Ya, sudah terbentuk 5 buah silinder langsung ya dengan perintah array. Lalu kita hide untuk memperlihatkan tampilan yang sebenarnya. Ya, lalu kita subtract ya, objek yang paling besar, kita klik sebagai yang dipotong, lalu objek ini dan yang lainnya kita subtract. Ya, ini kita pecah dulu ya, karena dia sudah tergabung akibat dari perintah array tadi. Ini kita explode, sudah. Lalu kita subtract kembali. Ya, kita klik ke 5 buah silinder kecilnya sebagai pemotong. Ya, lalu kita hide, maka tampilannya seperti ini. Ya, seterusnya kita gambar lagi sebuah silinder yang kita letakkan di bawah ya, sepusat dengan busur yang bawah tadi yang awal-awal. 25, kemudian tingginya positif 50. Ya, lalu silinder lagi dengan pusat yang sama ya. Jari-jarinya lebih kecil yaitu 15, tingginya sama 50. Ya. Kemudian kita gambar sebuah rektangular ya. Kita gambar sebuah box kecil sebagai pemotong. Kemudian kita move.
Ya, kita dempetkan mid dengan kuah ya. Mid dengan kuah silinder. Ya. Lalu kita hide. Lalu kita subtract. Kita subtract. Ya. Dua objek ini sebagai yang dipotong, kemudian silinder dalam dan box sebagai yang pemotong. Lalu kita hide. Ya, oke ya. Sekarang sudah jadi gambar kita seperti ini ya. Ini kira-kira gambar hasil dari perintah hide yang terakhir. Ya, ini tampilan agak besarnya. Kemudian kalau kita tambahkan dalam bentuk shaded, ya seperti ini nanti kira-kira gambar 3 dimensi solidnya ya. Oke, demikian kira-kira penggambaran atau langkah yang kita lakukan untuk menggambar objek 3 dimensi solid kita yang kedua. Seterusnya kita akan masuk pada gambar yang ketiga. Ya, baik, seterusnya kita akan mencoba menggambar kembali gambar kita yang ketiga ya. Di gambar 3. Ya, ini kira-kira gambar yang akan kita gambar. Ya. Baik, sekarang kita masuk ke langkah menggambarnya sebagai berikut ya. Kita perhatikan. Ya, oke. Ini langkah yang kita lakukan. Pertama sekali kita ketikkan perintah box. Boxnya itu panjangnya 70, 100, 76 tingginya ya. Ini box yang terbentuk. Dan kita gambar lagi box di sembarang tempat boleh ya, di luar dari box yang pertama. Kali ini panjangnya 18, 100 dan tingginya 8. Kemudian box lagi. Ya, jadi penggambaran ini bisa kita lakukan di luar, walaupun sebenarnya bisa juga kita langsung lekatkan dia dengan box yang awal tadi. Ya. Kita gambar lagi box yang keempat. Ya, seperti ini. Lalu sekarang tinggal di move. Ya. Box ini kita move, kita himpitkan mid ini dengan mid bagian bawah dari box yang besar. Lalu move lagi. Ya, kita pindahkan lagi box yang ini dan kita himpitkan mid dengan midnya juga nampaknya ini. Ya, dengan mid dari box yang awal tadi, yang awal dipindah. Berikutnya adalah kita gambar lagi box, kita pindahkan lagi box yang keempat. Ya, ke mid dari box yang pertama. Ya, ini kira-kira hasilnya. Lalu kita hide sementara. Ya, baru langkah berikutnya adalah kita potong box besar tadi dengan 3 box yang kita gambar belakangan. Ini pemotongnya ya. Ya, kita perhatikan. Ya, dia langsung terbentuk seperti ini. Ya, berikutnya kita fillet dengan jari-jari 22. Yang kita fillet adalah ini, kita pilih opsi multiple ya, sehingga pemilihannya sekaligus. Ya. Ya, kita klik, klik dan klik. Ya, maka keempat ujung dari box kita sudah terfillet. Ya, kalau kita hide seperti ini tampilannya. Lalu kita gambar atau kita putar UCS-nya terhadap sumbu Y minus 90 derajat. Lalu kita gambar silinder yang sepusat dengan fillet ini tadi. Ya, radiusnya 9, kemudian tingginya Z positif ya. 70 ya, langsung aja nanti kita tembuskan ke sana. Kemudian dengan cara yang sama untuk sebelah sini, kanan ya. 9 juga, kemudian 70 tingginya. Ya, baru berikutnya kita gambar lagi sebuah, ya kita hide dulu, lalu kita gambar sebuah box lagi. Kita letakkan di kuadran dari silinder. Ya. Ya, 18 arah X ya, ke atas berarti. 56 ke arah Y positif, 70 ke arah sana. Inilah box yang terbentuk. Kita hide untuk memperlihatkan hasilnya. Ya, ini hasilnya ya. Kemudian seterusnya kita gambar lagi sebuah box untuk
kita letakkan di atas ya, tapi kita gambar dulu dari luar, nanti kita move kan ke atas. Ya, kemudian kita gambar silinder. Pusatnya adalah di pertengahan dari box yang kita gambar. Ya, kemudian kita gambar lagi sebuah silinder lagi. Ya, di mid dari box tadi ya, atau sepusat dengan silinder yang barusan kita gambar. Jadi jari 8, tingginya 10. Lalu kita move. Kemudian kita pertemukan mid dari box bagian bawah ya, ini dengan mid yang di sini. Ya, lalu kita hide. Nah, maka sekarang tinggal subtract ya. Tinggal subtract. Ini yang kita potong. Silinder dan box satu lagi yang di atas. Enter, lalu kita klik pemotongnya, silinder, box, silinder, silinder ya. Ya, lalu kita hide ya, sehingga gambar kita sudah selesai. Untuk menampilkannya dalam bentuk tampilan 3 dimensi seperti ini. Ya, ini kira-kira hasil atau inilah gambar hasil dari perintah-perintah yang kita lakukan dalam menyelesaikannya.